anak lu misalnya. Apa? Aku pengen jadi atlet perahu naga misalnya gitu. Apa? Atlet perahu naga. Perahu naga. Ada balap perahu. Iya. Lu gimana? Misal dia nggak mainstream lah. Apa namanya cita-citanya gitu. Gue ngeliat dulu dia umur berapa tuh ngomong. 42. Wah, udah bukan anak lagi. Gue jadi kakek itu harusnya. Dia anak lu. Melihat senja yang indah di sore hari. Jangan gak gue bersik. Bersik. Lagi yoga. Meditasi. Yoga meditasi sama kan? Yoga tuh lebih kayak kesenam gak sih? Enggak, setahu gua begitu juga. Apa nih? Iya, Meditasi. tapi ibu-ibu hati-hati kalau ikut yoga tuh. Kenapa? Suaminya. Enggak pulang-pulang ikut si yoga. Kalau bener. Kalau satu lagi yogi. Iya bener. Kalau sepatu Kasogi ada dulu. Waduh, terus lagi. Ada dulu. Ya tapi kalau ngomongin kita sekarang ini ya bro, biasanya jauh ya sama cita-cita kita dulu ya. Iya, kalau gue, wah dulu variasi gak dulu? Iya kayaknya. Ada bedanya nggak? Beda ada. Ya lo dulu waktu kecil. Gue dulu pengen jadi dokter waktu SD itu. Waktu SD, gue dulu waktu SD pengen jadi polisi gue. Kenapa lo mau jadi polisi? Seragamnya keren. Sekarang juga kan sama seragamnya. Iya keren. Pakai topi kan, coklat, hitam, pantopel. Pakai pramuka juga coklat. Iya, ternyata nggak seenak itu maksud gue. Oke, ada Bed. pangkat. Iya bed. Iya, sama itu nih regu harimau. Elang. Nggak ada. Pramuka kan. Oh iya. Tikus ada kalau tikus. Nggak ada kayaknya pak. Adanya kerbau. Ya yang sangar-sangar kali ya. Kerbau nggak sangar. Sangar dia kalau lagi mau disembelih ngamuk-ngamuk. Iya sebelah semua hewan mau disembelih ngamuk. Maksud gua sangar kan. Iya sangar. Gue dulu pengen jadi dokter kenapa ya? Karena ini dokter pinter aja gitu rasanya. Oh, karena pinter. Pinter kan dokter masih pinter dong. Iya sih. Dulu pinter. Terus ada zaman SMP. Gue pengen jadi pelawak dulu SMP. Jomplang ya. Orang pinter lucu. Maksudnya pinter pelawak ya. Tapi kan jadinya paketan lengkap dong. Iya benar. Pinter lucu. Pinter lucu benar. Ini nggak salah itu. Gue SMP itu gue pengen jadi atlet gue. Atlet renang. Tapi masih nyambung nih polisi sama atlet masih oke lah. Maksudnya nyambungnya gimana? Ya kan sama-sama apa namanya Fisik gitu. Iya kalau pelawak sama dokter emang gak ada fisiknya sih, cuman pinter sama lucu. Gue juga nggak tahu karena dulu gue ngerasa Lu apa sih? Iya kenapa? Gue dulu ngerasa gue lucu waktu SMP. Gitu. Pantesan lo sering banget ikut yang acara-acara muhadharah jadi pelawak-pelawak itu ya. Sampai SMA apa sampai sekarang? Enggak. Terus pas SMP tuh ngerasa pelawak kan duitnya banyak tuh. Iya. Iya. Oh, Udah bercanda lucu. berarti pinter singkirin. Yang penting banyak duit. Iya benar. Bener Gua ngerasa karena gitu. gini Ji, pinter nggak banyak duit capek gini. Tapi dia berguna untuk masyarakat. Betul. Cuman nggak sampai situ doang. Apanya? Buat diri dia tuh nggak berguna buat keluarganya nanti. Cukup lah ya. Nah, cukup dulu waktu itu sih gue ngerasa pelawak kan kaya-kaya dulu kan zaman SMP tuh waktu OVJ kan tuh ada Andre, Sule kan ngeliatnya kita kaya nih seru gitu. Lucu asik, ya kan. kayak friendly banget. Iya gitu-gitu. Sampai Terus? gue ngerasa lucu gue terus gue merasa gue pengen jadi pelawak kayak gitu. Enggak kayaknya jarang ya orang punya cita-cita mau jadi pelawak ya. Mungkin di seniman ada kali ya. Mungkin sih kalau lingkungan. Iya Biasanya mah tergantung lingkungan kan kayak misalnya bapaknya musisi, anaknya biasanya pengen jadi kayak bapaknya gitu kan. Karena mungkin udah tahu duitnya kali. Iya. Orientasi duit tuh kayak. Ya bisa jadi. Nah, terus lo kenapa pengen jadi atlet renang? Karena gue di situ pertama gue nggak bisa berenang pak. Kenapa mau jadi atlet? Iya makanya tadi dulu sabar. Habis itu dulu ada tuh trainer renang kita bule, inget gak lu? Kayak pernah ingat gue. Iya, gue nggak bisa berenang, disuruh jejer di pinggir kolam. Itu di tempat dalam kan. Iya. Tiba-tiba lagi ngomong nih, dia lagi jalan. So you have to listen to my voice. Gue langsung
Brak dijorogin gitu gua. Dan itu bukan gua doang, ada beberapa. Baris. Lagi baris. Oh iya. Terus tiba-tiba dijorogin. Gua kan ngap ya. Iya. Nah, tapi gara-gara kepanikan itu gua bisa berenang. Iya. Gua bisa ngambang di situ. Oh, karena lu ngasal kan. Tapi Enggak, gua di situ mikir, ini kan gua lagi latihan renang. Nggak mungkin nih gue dilelepin terus habis itu didiemin terus gue mati di situ. Tanggung jawab dia. Nah pas itu kan gue gini, nah gue emang ngambil napas yang dalam, gue mikir gimana caranya nih. Gue pikirin pelajaran-pelajaran ya, kayak gini-gini aja nih. Wak. Ya udah gue kayak gitu-gitu aja kan. Lama-lama kepala gue nongol. Jadi bisa that gitu. Terus sampai terbang nggak? Enggak lah. Emang gue helikopter. Tapi bagus lu mikir gitu. Kalau gue mungkin mikirnya, wah jahat nih guru. emang otak lu tuh semua agak ini ya, banyak racun ya. Nggak gitu juga. Oh jahat. Tapi gue nggak ikutan tuh waktu itu. Gue nggak ikut. Lu tuh Eskul itu. ngambil ekskul futsal kalau nggak salah. Iya, biar kayak dijorogin. Iya, cuma diselengkat. Sama aja ya. Nah itu. Dulu nggak ada ekskul lawak soalnya. Nggak ada. Ekskul lawak ada di malam minggu. Itu juga ekskul. Iya. Tembak-tembakannya udah. Iya seru-seruan aja. Seru-seruan. Tapi abis itu gue ngerasa kayaknya pelawak nggak segampang itu jadi. Ya udah gitu. Sampai di fase gue kayak bingung mau jadi apa kan ada. Itu SMA. Pas sudah SMA pengen jadi apa lu? Tetap pelawak. Enggak. Tapi masih kira tetap pelawak. Soalnya lu member Jaka Nation. Iya tapi itu ya dulu ada tuh orang-orang PA. Termasuk dalam lu. Iya masuk Gue udah enggak, tapi gue waktu itu pengen jadi apa ya SMA ya? Apaan tadi saman? Enggak, udah bingung, udah kayak belum nemu jati diri gitu. Pas SMA terus kuliah. Lu waktu habis atlet kenapa nggak pengen jadi atlet lagi? Karena bagi gue pernah ikut lomba tuh di sekolah kan. Gue menang tuh lomba renang kan. Emang dan gue pede gitu kan dengan kayak wah kebiasaan gue nih berenang nih, emang gue kayaknya jago berenang nih. Oke, terus sampai sekarang gue berpikir kalau misalkan ada yang mau adu balap renang kayaknya gue masih bisa deh. Gitu walaupun gue udah jarang berenang gitu. Iya. Gue menang tuh kalau balap renang orangnya nyelam kan gue lari. Iya bener emang curang banget. Tapi pas nyembur belum, ada suara nyemplung nih, kedengeran. Masa kedengeran dia di dalam? Ya lu aja orang gue bisa bikin gendang pakai air. Kayaknya dulu ya deh, iya. Iya. Oke, terus habis itu lo pengen jadi apa lagi? Habis itu gue fokus di Marawis waktu itu tuh. Oh jadi pengen yang joget-joget itu? Agak bukan yang joget-joget, ya main Marawis, main kan dumbuk. Kan juga. Iya. Tapi gue kayak waktu itu kan sempet kita lomba tuh. Cuma juara harapan 1 kan, kayak gue nyesel banget minimal ya juara 3 lah gitu. Juara harapan. Ya cuma dapat harapan doang. Juara 4. Iya, dapat harapan doang. Maksudnya emang sih angkanya 1 cuman harapan. Oh iya. Ini Iya kayak sih. terpacu adrenalin gue. Kayaknya udah seoptimal mungkin gue main sampai 2 kan waktu itu kan. Gue sama si Husen nih kan lu. Kayak udah ini kayaknya gue udah komplit nih, udah yakin menang. Ternyata wah di situ gue kayak terpacu adrenalin gue. Terus wah gue harus jago main alat musik nih, minimal 1 tumbuk. Ya kan? Ternyata di situ kandas juga. Iya. Tapi memang makin dewasa itu makin realistis sih kayaknya. Betul. Kayak Lu pas kuliah? Pengennya sih kuliah ya. Udah normal pada umumnya. Apaan tuh? Kerja aja gitu. Oh, kerja di balik bilik. Yang pakai kacamata. Monoton banget ya. Komputernya yang komputer cembung. Iya. Kan nyaman dulu gitu. Iya benar. Masuk yang cembung terus CPU tiduran. ya tergantung dah suka-suka lu dah itu muat-muat meja di gimana tuh. Iya. CPU tiduran. Dulu CPU tiduran. Gue ingat di server. Iya. Jadi terus sempet pengen jadi pengusaha segala macem gitu. Di SMA? Di pas kuliah. Pas kuliah sih gue maunya ke dagang nih. Gue nggak tahu kenapa. Ya bagus. Gue juga sempet pengen jadi pengusaha gitu. Sekarang masih pengen juga. Kan waktu itu kan kita sempet buka warkop, cuy. Iya. Iya biasa lah itu, alhamdulillah sih. Ada pengalaman juga. Tapi dulu teman gue ada yang dia lagi ngumpul nih kita kuliah nih. Lu apa
cita-cita lo apa? Jawab sama teman-teman gue semua kan. Ada yang pengen ya biasa jadi guru segala macem, pengen pengusaha apa. Ditanya pas lu jadi apa? Ditanya yang tadi dia nanya semua nih. Tinggal dia belum jawab. Lu jadi apa? Ini gue lagi nyari referensi katanya. Oh jadi bukan ngetes ya, tapi buat income dia. Dia lagi nyari referensi. Oh, gue jadi inian aja. Iya juga kata dia gitu. Nggak punya pendirian. Ini masih mencari. Sah-sah aja sih. Kita mah udah dapat patokan, dia masih nggak tahu ulun tahu. Masih nggak punya tujuan. Tapi dia nyari referensi itu lucu. Tapi bagus, tapi setengahnya dia punya effort, masih ada. Masih Tapi ada. gue tahu orangnya. Ya kayak gitu. Terus ya mungkin karena kebentur sama realita hidup kali ya. Jadi kayak kesini nggak bisa, kesana nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, udah dicoba kayaknya bukan ranah gue. Mungkin karena gampang nyerah juga kali. Iya, Gua itu rasa. anak muda ya. Iya, terus juga mungkin support dari orang tua kan. Misalnya ada anak yang cita-citanya atau pengennya ya bisa dibilang Main klarinet. agak mainstream. Nah, mungkin main klarinet atau gue pengen jadi pemain piano handal gitu. Pasti orang tuh kayak ngapain sih gitu. Oh, underestimate Iya nggak sih? duluan. Mendingan hidup ya normal gitu ya, kerja di balik bilik atau PNS gitu kan. Itu normal ya. Iya, dalam pandangan orang tua. Ya pokoknya berangkat saat cium tangan bini, kantor pulang, bin cium tangan, Iya. tidur Ya udah gitu aja. gitu sampai mati gitu. Iya, maksudnya jarang loh, maksud gue orang tua yang misalnya anaknya pengen jadi atlet. Ya udah. Tapi didukung. kenapa Jarang. konsepnya kayak gitu ya? Gua rasa zaman dulu sih. Zaman dulu kan yang namanya PNS ada pride-nya gitu kerja. Kita kan berangkat dari orang kampung ya bisa dibilang kan. Ya yang mungkin jarang ada yang kerja di kantor atau apa kan gitu. Jadi mungkin ketika ada yang kerja di kantor wow gitu kan. Wow ya. Kayak nama teman gue tuh si Wow. Oh iya ya temen lu dah. Iya, teman kita juga. Temen gua juga sih. Iya zaman beda dulu. kamar. Zaman dulu SMP anjir. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang tapi gue ngeliat anak-anak pengen jadi YouTuber. Ya karena mungkin mudah kali ya. Enggak mudah, enak aja lu. Enggak, maksudnya Aja kagak gampang. iya maksud gue gini, untuk mengakses dan untuk memulainya itu nggak sesulit itu. Figur sih gua rasa. Modal nggak perlu. Modal. Iya maksud gue ya cuman timbang HP, lu ngerekam, upload di YouTube, udah jadi Kalau YouTuber. tapi kalau yang mau profesional kan ada alat-alat lain kayak kamera, kayak lighting, Mixer video, iya kayak background, kru, iya. studio, Ini ada kerupuk. iya, krumus. Lu nyari. Lu nyari. Kayak gitu-gitu kan butuh modal juga kan. Butuh itu. Enggak kalau segampang itu jadi maksudnya. Meskipun ada juga yang memang apa adanya iya. Tapi kalau perkara laku nggak laku yang banyak yang nonton atau yang dikit yang nonton kayaknya tentatif sih. tentatif nggak perkara itu juga ya. Gua rasa lebih ke dia ngapain gitu. Iya ada ya konten sih. Kontennya. Konten sih. Nah anak sekarang lebih ngelihat figur jadi influencer, jadi YouTuber, jadi selebgram tuh mereka ngerasa asik gitu. Tapi bagus loh menurut gue, jadi kayak gini Ci. Ketika orang itu sudah bisa menggambarkan apa yang ada di otaknya dia, berarti kan itu suatu hal yang nggak ditangkap sama semua orang. Artinya mungkin pemikiran orang dulu, pokoknya lu habis sekolah, kuliah, kerja. Iya gitu dulu kan. gitu. Gitu kan. Nah kerja ini kan macem-macem sebetulnya. Iya, kerja yang dimaksud sama orang-orang yang tempo aja dulu Di balik bilik itu. ini balik bilik ya, bener. Cuman ketik Iya. jam istirahat dimakan bawa Jam bekal makan, gitu kan. bawa Kok kayak bekal. gua. Pakai rantang ya bukan? Kagak pakai plastik gua. Jadi lu makan nasi pakai plastik? Oh ya kagak, maksud gua plastik nasi coklat, nasi bungkus tuh nggak sih? Oh. Lauknya iya. dipisah sama pakai plastik bening. Oh, gua Nah kira. itu gua taruh di plastik resek. Gua kira nasi dalam plastik kresek gitu langsung. Lu kasih makan ayam. Lu bilang plastik, kertas nasi namanya. Iya, kertas nasi, terus ada lauknya dipisah gitu. Enggak, kayak nanya ayam banget gua. Itu kayak ayam. Atau enggak adukan nasi sama tongkol buat ikan, buat ituan kucing. Tapi nih gue mau nanya, misalnya nanti anak lu misalnya, apa? Aku pengen jadi atlet perahu naga misalnya gitu. Apa? Atlet perahu naga. Perahu naga. Ada balap perahu iya. naga. Lu gimana? Misal dia nggak mainstream lah. Apa namanya cita-citanya gitu? Gue ngeliat dulu dia umur berapa tuh ngomong.
42. Udah bukan anak lagi. Gue jadi kakek itu harusnya. Dia anak lu. Dia anak lu. Ya maksud gue udah mikirin cucu harusnya. Maksudnya udah menikmati masa tua gue, masih mikirin anak aja. Dah dari dulu kan cukup lu. Gue kasih empan ibaratnya gitu. Tua masih nanya mau jadi apa, lu udah bisa kawin. Ya anggap misalnya umur 10 tahun lah, bisa 10 tahun ya? 10 tahun gitu. Kalau 10 tahun mungkin gue aja ngobrol dulu, Ji. Emang yang lu tahu apa tentang perahu naga? Kayak gini. Emang dari situ nanti mau kayak gimana lagi? Terus nanti misalkan udah menang atau udah menjadi sukses, itu suksesnya seperti apa gitu. Gue bakal tetap support, cuman supportnya itu yang mencoba untuk dia lebih berpikir lagi, apakah betul ini yang lu pengenin gitu. Cuman di satu sisi gue tetap tunjang ilmu-ilmu lain ketika dia berpindah posisi nggak dari nol, tapi gue udah punya dasar gitu. Gue sih kayak gitu. Jadi nggak memaksa kayak lu harus jadi guru ya, lu harus jadi di balik bilik ya, lu harus sambungannya ya, enggak gitu enggak. Kalau gue juga ngeliat potensi sih. Iya. Misalnya anak gue jagonya apa gitu. Jago bohong. Berarti dia jadi ya aktor bisa kan? Betul. Benar. Aktor Iya bisa. benar. Jadi Aktor bisa. dia bisa jadi itu ya, aktor yang emosional kuat kayak misalkan jago nangis. Nangis bisa kan bohongan. Iya betul. Suka bohong. Ya gue berarti bisa. Lu kena getahnya. Ya kita lihat gue misalnya di Pendalaman aktor. biasanya demennya sih, bukan jago juga sih, kan orang bisa jago karena suka biasanya. Bener, karena kebiasa dia jago kan. Itu kalau gua. Tapi jago lu apa sih? Gua ngelawak kali ya. Ya berarti bener yang tujuan SMP lu. Enggak. Sampai sekarang. Iya nggak tahu sih, gue jujur aja gue nggak tahu ahlinya gue apa. Sama tuh. Nih gue pengen coba ngobrol-ngobrol juga nih masalah ini. Gue pengen tanya dah, menurut tuh nih, ketika ada orang yang dia tuh nggak tahu skillnya apa, tapi dia mau berkembang, Harus explore sih kalau gitu. explore gimana? Ya coba-coba, mau nggak mau. Misal, Apakah gue jago main futsal? Ya lu main futsal coba. Apakah ketika belajar cepet nerima, cepet ini atau enggak gitu? tapi kalau dari konsep lu, sebenarnya yang harus dia senangi. Iya pasti setiap orang ada yang seneng. Iya, kalau misalkan orang senangnya mengumbar diri dalam arti kayak swafoto atau Bisa jadi model. jadi situ ya. Ya, tapi orang seneng belum tentu jago ya. Iya, nah itu dia balik Nah, lagi. gue seneng bola, gue nggak jago main bola. Ya mungkin larinya bisa jadi komentator atau jadi apa. Sportcaster sekarang ada gitu kan. Iya, sportcaster ada. Bisa sekarang. juga kayak gitu. Nah, emang sekarang ada profesi-profesi baru ya? Banyak banget ya? Iya, yang masih ada plastiknya. TV. Nah tapi gue mau nanya, lu kalau punya anak, pengennya anak lu jadi apa? Ya kita nggak maksain, tapi kayaknya, kalau dia jadi ini kayak seru gitu lah. Apa gitu? Nggak tahu kenapa. Gua kalau misalnya punya anak, ini anak gue yang pertama nih. Kalau misalkan laki beda, perempuan beda. Gue kalau misalkan anak laki-laki pertama, gue mau dia itu jago ya, bukan jadi jago di bidang agama. Karena sewaktu-waktu nanti gue udah meninggal, kan dia ngehandle. Iya, ini jadi gitu. Jadi, nah, maksud gue seorang tokoh ulama gitu, yang mereka mungkin itu menjadi ulama yang bukan yang ya, maksudnya ulama yang bukan orientasinya uang. Gue pengen bentuk dia, bukan bentuk ya, gue pengen dia punya kesadaran tentang hal itu karena anak pertama. Kalau gue semua anak gue harus. Iya, betul, itu memang benteng kita kan. Untuk misalkan jadi dokter yang beriman gitu kan. Cuman gue maunya nih satu anak yang pertama ini, gue maunya dia mengakomodir nanti ketika dia udah besar. Iya, tapi kalau dia nggak jadi itu gimana? Ya gue bakal arahin. Iya, Maksudnya, kan namanya orang punya skill dan keinginan beda-beda. nah Belum itu, tentu. nah, jadi kan tadi lu bilang kalau misalkan lu bisa atur. Enggak, ini gue bisa atur, kayak seru aja gitu, pengen. Misal gue juga pengen punya anak, kayaknya kalau ada anak gue pemain bola kayaknya seru deh gitu. Nah itu kan kalau misalkan anak pertama gue nih, gue maunya tuh dia yang gitu. Tapi gue nggak maksain sih, kayak Nggak maksain walaupun kita dia tuh harus jadi itu. beda gitu. ya udah gitu. Gue ngeliat sih
potensi lah intinya, misalnya dia jagonya apa atau senengnya apa, ya udah kita bantu, gue bantulah sebisa gue. Disokong kan. Disokong misalnya Support. dia sukanya karate, ya gue lesin karate aja. Atau dia sukanya apa gitu, berkuda, ya udah gue selama gue bisa gue lesin Berkuda berkuda. tuh keren loh. Iya keren. Punyanya Pak Prabowo kudanya, Ya gue nggak tahu sih. keren-keren banyak. Di Kebun Raya Bogor juga ada. Itu bukan kuda perang kayaknya. Iya kuda delman. Kuda Nil. Iya. Kuda Ki Gunung. Iya, oke, masuk juga. Iya juga gitu. Gitu-gitu. Jadi ya memang tugasnya kalau nggak salah kan mengarahkan, bukan memaksakan gitu. Betul, Mengarahkan betul, anak betul. untuk mengejar potensinya lah. Karena setiap orang punya potensi beda-beda sih sebetulnya. Iya, emang kalau potensi tuh efeknya tuh dia tuh bisa terlihat karena lingkungan sih, Pak. Menurut gue ya, karena kalau misalkan lingkungannya itu banyak kayak fotografer ya, mungkin dia ada ketertarikan Iya, fotografer. Kalau misalkan di lingkungannya banyak orang yang wirausaha ya, dia tertarik wirausaha. Iya betul. Kalau sekarang ketertarikan gue di YouTube ini sih pengen majuin juga sih kalau Iya. sekarang. Karena ngerasa pas awal-awal, tapi pas lama-lama dijalanin ya udahlah gitu, maksudnya seru juga gitu. Kalau gue di YouTube ini di spekulasi, gue ngerasa ya karena kan memang kita suka ngobrol dan emang asik aja buat brainstorming gitu kan. Iya. Itu kan enak ya. Jadi mungkin yang gue nggak pikirin, lu pikirin, yang lu pikirin, gue nggak pikirinnya sama aja. Maksudnya Iya. out of the box lah. Gue nggak mikir ini, lu yang mikir, lu nggak mikirin, gue yang mikir gitu kan. Ya bisa untuk mencari penghidupan juga kan, mudah-mudahan gitu. Nah kalau misalkan itu emang itu salah satu tujuan juga. Iya. Gue nggak munafik sih. Itu Iya. salah satu tujuan. Gue mau monetes. Iyalah biar kita misalnya punya kendaraan kalau lagi panas nggak kehujanan, lagi hujan nggak kepanasan gitu kan. Panas nggak kehujanan? Iya kagak. Panas ya kepanasan. Hujan ya kehujanan. Kagak kan, lagi panas nggak kehujanan, lagi hujan nggak kepanasan. Gimana ceritanya panas itu air turun? tapi Kagak ada. Tapi kalau kita panas nggak kehujanan kan? Iya Kalau benar. hujan nggak kepanasan. Iya benar. Bener. Tanpa ada kendaraan juga lu kalau Tapi bener kan? Bener kan? iya benar Ji. Lu tanpa kendaraan nih, lu kalau misalkan lagi hujan nggak bakal panas. Ya lu mah kalau dibohongin suka nggak percaya sih. Iya, Allah. Iya. Iya kan? Kalimatnya tuh harus diperhatikan. Gimana? Lu kalau dibohongin nggak mau percaya sih. Ya dibohongin. Ini bukan dibohongin sih, lebih tepatnya dikelecehin. Tapi kan bener gua. Iya benar. Iya kan? Betul. Emang kalau misalkan hujan nggak bakal kepanasan. Cuman ini konteksnya kita punya kendaraan supaya nanti kalau misalkan kehujanan kita nggak kehujanan. Iya. Kalau udah jangan, udah lanjut aja. Pusing gue soalnya. Iya, makin asik aja gitu juga. Kayak seneng aja ngobrol. Kalau gue gini sih. Ini kan YouTube ini kan ibarat kata nih lahir karena kita. Nah, gue mau membesarkan spekulasi. Ya, Karena papannya lebih gede nanti. bukan, Pak. Astagfirullahaladzim. Diuji buat gue. Iya. Spekulasi tuh jadi gue bisa gede bareng sama dia. Iya, mimpi lah bisa dibilang salah Iya. satu mungkin target juga. Ya gue nggak tahu ya, gue bisa muncul pemikiran ini tuh dari kapan gue nggak tahu. Cuman itu seingat gue tuh kuliah semester akhir, maksudnya kuliah di akhir-akhir perkuliahan. Apa? Muncul spekulasi kita. Enggak, Udah lama ya? baru 2022. Yang dari podcast. Oh, 2019 kali ya. Pokoknya sebelum COVID seingat gue. Iya, 19 mungkin. 19 kalau nggak salah. Ya pokoknya dari situ ya gue ngerasa kayak dia lahir karena kita nih. Nah gue mau dia gede juga. Iya, I mean kayak kita meng-create sesuatu yang mungkin nantinya bisa jadi legacy juga atau apa gitu lah kayak gitu. Ya mudah-mudahan kesampaian. Tapi gue ngerasa sih insya Allah bisa gitu. Insya Allah juga. Cuman ya kita juga butuh bantuan sama teman-teman sih sebenarnya. Iya. Teman-teman kita gitu, maksudnya kayak orang-orang yang mungkin suka sama kita dan yang nggak suka sama kita juga nggak apa-apa. Cuman kan di situ ada satu hal yang mungkin lu bisa ambil gitu. Walaupun itu salah ya berarti kan lu bisa dapat yang benar gitu. Iya. Gue gitu. Iya, ambil yang benernya lah.
atau yang baik-baik kayak gitu. Ya makanya kan itu juga mungkin kalau kata lu mah mimpi ya. Mimpi, potensi juga mungkin di sini dari dulu kali ya. Iya soalnya yang belum mati ini gitu. Iya, meskipun ya banyak pasang surut pastilah tapi ya. Tapi gue enjoy sih jujur, gue enjoy. Untuk menjalani ini semua gue enjoy. Ya seru aja gitu. Ada cerita di balik spekulasi itu yang kemungkinan di belakang layar itu nggak bisa diceritain juga karena kan memang itu cerita yang susah gitu. Iya. Yang complicated, yang ada yang kita udah noted tanggal ini kita ngonten ternyata cancel. Ada yang udah jadi benar-benar tapi ada kendala. Ada aja. Tapi itu gue seneng dalam arti kita udah ngalamin banyak hal itu berarti udah pengalamannya udah naik gitu. Jadi orang kan biasanya kalau udah jadi udah maju karena pengalamannya udah banyak. Nah ini berarti kita udah ngelewatin itu. Iya tapi masih ada lagi sih. Masih gue ada. yakin. Masih ada. Cuman gue jadi penasaran Ji. Gimana rasanya ya kalau misalkan emang nih spekulasi udah besar gitu, terus akan berdampak buat siapa aja. Itu Nah, makanya gue juga lah kita berusaha untuk ngasih influence yang baik lah bisa dibilang karena kan anak-anak sekarang juga kenapa dia pengen jadi YouTuber, selebgram itu kan dia ngeliat figur seseorang. Orang ini seperti apa, oh gue pengen dia kayak dia. Padahal mungkin nggak seperti itu juga gitu kan. Biasanya yang di layar atau di kehidupan asli pasti beda. Iya, Gue juga beda gitu sama. Betul. Jadi kita harus ngasih apa pengaruh yang baik bisa dibilang kan gitu. Bener-bener supaya ya di balik satu ya kita seneng kayak gini, dua mungkin ini bisa jadi amal jariah lah ya. Mudah-mudahan maksudnya ngasih tadi pengaruh yang baik. Amal soleh yang jariah. Amin. Ya mungkin apa namanya itulah renungan kita kali ini ya. Mengheningkan cipta. Oh iya. Kalau hari Senin upacara mengheningkan cipta. Masih nggak sih? Kalau di gue sih sekarang aktivitas gue terakhir Sumpah Pemuda doang kemarin. Upacara. Iya, Sumpah Pemuda kan hari Sabtu tanggal 28 nih kan. Nah, gue hari Senin ya, karena kan hari Sabtu libur. Harusnya tetap Sabtu dong. Senin libur. Oh, gitu ya. Iya bener ya, dimajuin ya. Iya, Senin yang libur. Bener, tapi kemarin itu wah panas sih. Iya kan lagi kemarin musim panas juga. Kagak nyorot ke gua, maksudnya gua ada beberapa peleton tak dibagi tuh nanti yang bagian ini di sini, bagian ini di sini. Ini. Tugas bendera tuh. Bukan lu ngantuk banget kayaknya. Iya. Tugas bendera tuh. Kagak, tugas bendera cuma 3 tuh. Oh enggak 40 gitu. Enggak. Biasanya pas kibar. Waktu di sekolah kita tuh 9. Iya, kalau di Istana Negara kan banyak. Kalau lagi. Kalau di tempat gua waktu itu 3. Ada 500 sampai di Istana Negara ya. Wah, itu jadi petugas bendera semua. Kagak ada nonton. Ya nggak tahu kan rame yang bisa banyak. Iya, mungkin benderanya banyak ya tiangnya. Oh iya, nggak tahu juga Nggak sih. tahu lah. Nggak tahu. Ya puluhan. Susah tahu. Gue tuh dulu juga nggak terlalu suka paskibra gitu-gitu. Kurang suka lah. Kenapa? Gue capek aja menurut gue ya. Kayak kita panas-panasan, terus baris-baris. Kurang suka aja. Tapi gue suka. Gue suka bukan jadi peserta. Jadi awan penonton. Maksudnya jadi penonton. Gue nggak suka jadi penonton. Maksudnya gue mau ikut serta gitu. Oh iya. Misalkan kayak baca Undang-Undang Dasar kayak Pancasila kayak atau nggak kemarin Hari Sumpah Pemuda, ya gue baca. Bener. Kalau gue dulu kalau lagi baca kayak gitu ya, gue mending baca doa aja gue. Iya dikit. Terus tempatnya adem. Iya tempatnya adem, dekat inspektur soalnya. Di situ dekat guru-guru, enak. Nggak mau keling. Terus kan kayak seragamnya tuh cakep gak sih, kayak putih-putih, tangannya pakai sarung tangan putih. Iya kalau gitu. yang bendera, bendera yang peloton juga, komandan juga ya. Tapi gue baca doa paling, kalau nggak baca ikrar. Gue kori dah gue tilawah. Gue tilawah. Sama tempatnya tuh di situ, adem gitu. Adem. Terus daripada itu pemimpin pasukan lamur. Iya. Pernah juga sih jadi pemimpin peleton. Gue pemimpin upacara juga pernah kayaknya. Yang belum pernah jadi inspektur gue upacara. Wah, kelewatan lu. Ada kepala sekolah, Ketua yayasan. Ada ketua yayasan. Ada. Minimal kalau beliau nggak ada guru. Ngelangkahin banget tuh siapa ceramah di depan murid-murid terus sama juga murid. Kan enggak, bisa cuma gini kan. Asik. Ya nanti ada sambutan sih pas Iya. pas itu jatuhnya apa ya?
Aduh, bahasanya apa anjir, lupa gua. Laporan pemimpin upacara kepada Bukan. pemimpin upacara. Maklumat ya? Bukan, iya laporan apa sih? Sambutan, bukan sambutan. Bukan sambutan. Apa yang disampaikan dari ini? Ya pokoknya itu dah ya. Ya itulah pokoknya. Ya. Tapi seru sih. Tapi anehnya gue kan nggak suka gitu-gitu. Tapi kalau ada pas kita SMA pas lagi ada latihan buat Gerak besok, fisik. gue yang ngelatih. Wih, lu nggak suka tapi lu yang latih. Itu nggak ada orang ya? Ada, iya sih nggak ada orang juga. Tapi gue selalu diajak aja gitu. Buat formalitas kali. Mantau. Asik. Lu apa supervisor? Gue yang ngelatih doa biasanya. Oh iya. Maksudnya kurang. Kholaqo. yang ikrar gitu-gitu. Iya bener. Sama posisi. Iya. Jadi yang bendera bukan gua. Ada lagi orang. Ada lagi. Tapi kan ngelatih juga kan. Ngelatih juga. Jangan-jangan cita-cita lu terpendam itu. Apa? Pelatih? Pelatih ikrar. Pelatih bisa di sekolah doang dong. Iya. Di sekolah gua. Iya soalnya kayak simple aja, nggak panas-panasan nih, nggak repot, nggak mesti baris-baris rapi gitu. Kadang juga pakai kaos kaki doang nggak pakai sepatu tuh. Iya, betul. Iya diubin soalnya bener. Karena kita juga di belakang guru kan barisnya di lapangan tuh, cuma di depan. Nah, kita kan nggak kelihatan guru bisa duduk atau apa. Benar. Bisa di tangga kan. Oh iya, Di tangga duduk tuh. Situ. Jadi lebih santai. Iya. Kayak ya bendera Kornel lah ya. Iya kalau nggak gue ngelatih MC. MC. Yoi. Upacara resmi. Iya gitu. Tangga. Seru ya, seru juga. Dimulai. Iya seru ya ternyata. Bagi penonton yang belum punya karcis. Iya seru tahu ternyata upacara kalau dikulik-kulik ya. Ih seru emang, apalagi kalau misalnya ngeliat gerak ke jalan ya kan, ada yang ngaco. Ada kadang-kadang bendera kebalik, Iya. atau nggak kepasang. Karena kan itu ada tekniknya gitu. Udah sampai tengah kelibet. Ada juga sih yang pas sudah bendera siap masih kelibet gitu. Iya. Iya. Aduh, ya ampun, emang luar biasa Luar banget. biasa. Seru. Keren sih emang. Keren. Ya mudah-mudahan. Dapat manfaat. Ya ini kan siapa tahu sharing untuk jadi pelatih petugas upacara. Ah iya betul. Betul. Nanti kalau dibikin judul apaan ya? Pelatih petugas ikrar bisa. Tapi sebenarnya itu nggak usah dilatih sih ya. Itu udah bisa Tinggal baca maksudnya. Iya. Cuma intonasinya mungkin. Intonasi. Tapi nggak mesti di lapangan sih latihannya. Nggak mesti di kamar mandi. Nggak mesti. Paling berisik. Tapi gue selalu ngeliatin yang Cewek-cewek. ya enggak yang latihan bendera aja juga. Oh iya. Kurang tuh gitu. Apa? Iya maksudnya kalau lagi latihan pada kurang begini gitu. Kalau gue juga nggak bisa. Iya. Cuma merentahin dong. Itu orang-orang kayak gitu orang-orang bangke itu. Lu ngerasa diri lu perfect ya kan, harus perfeksionis banget gitu. Bukan. Kakinya kurang serentak. Bukan. Coba lu gue panasnya. Jatin gua. Iya, langkahnya kurang 2 cm gue. Bukan, wah, lu ngukur ya. Ya langkah. Pakai jengkal. Ya. Lu kagak tahu segini berapa senti? Ya, nggak tahu sih. 10,42 kayaknya. Bukan main 42-nya dari mana itu kuku. Namanya juga nggak asal aja.